Great. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Amin. Saudara di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Haleluya. Kita tetap dengan semangat mendeklarasikan Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Karena kita mau pastikan apapun yang terjadi, yang atur hidup kita adalah Roh Kudus. Amin. Sama-sama bilang, setan tidak punya kuasa dalam hidup saya. Setan mau coba bikin kita stres. Setan mau coba bikin kita panik. Setan mau coba kacaukan segala sesuatunya. Tapi apa yang diatur oleh Roh Kudus, itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita sudah masuk pada pembahasan ke-30. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja ini gereja yang luar biasa. 30 minggu berturut-turut kita bahas satu topik, yaitu karya dahsyat Roh Kudus. Dan saya berharap kita semua matang dalam pengertian bahwa Roh Kudus yang atur hidup kita. Amin. Nah, dalam pembahasan ke-30, salah satu karya dahsyat Roh Kudus, seperti saya sudah singgung minggu lalu, bahwa banyak perdebatan hanya seputar Roh Kudus memberi karunia atau Roh Kudus membuat buah-buah roh dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya karya dahsyat Roh Kudus begitu lengkap dalam hidup kita. Amin. Salah satunya, dia membuat kita memahami nubuatan Alkitab. Apapun yang kita paham menjadi asik. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang saya paham menjadi asik. Pertanyaan saya sederhana. Saudara paham tentang golf enggak? Kalau saudara enggak paham tentang golf, enggak asik. Saudara paham tentang politik enggak? Kalau saudara nggak paham tentang politik, nggak asik. Saudara paham tentang sepak bola nggak? Kalau saudara nggak paham tentang sepak bola, itu nggak asik. Tapi apapun yang kita paham menjadi asik. Kalau saudara paham tentang berenang misalnya, saudara paham tentang MotoGP, saudara paham tentang Formula One misalnya, waduh, sudah semangat banget. Sudah ikutin Karkainen. Sudah ikutin siapa yang mau juara. Sudah mau ikutin siapa yang lagi putaran keberapa gitu. Karena segala sesuatu yang kita pahami menjadi apa? Asik. Tapi kalau kita nggak pahami, kebetulan suami kita paham golf misalnya. Dia nonton golf gitu. Dia pergi ke toko golf, dia baca majalah-majalah tentang golf. Tapi karena kita istrinya, kita dampingi, tapi kita nggak ngerti. Beban juga. Ngerti nggak? Begitupun Alkitab kita. Karena kita orang Kristen, kita harus bergaul dengan Alkitab. Jadi berat. Tapi kalau kita paham Alkitab kita, Alkitab jadi asik. Yang setuju sama saya katakan Alkitab jadi asik. Nah, Roh Kudus karya dahsyatnya membuat kita memahami nubuatan-nubuatan Alkitab. Sehingga Alkitab buat kita bukan buku tua yang membingungkan. Bukan buku aturan yang memberatkan. Tetapi menjadi buku kehidupan yang penuh dengan keasikan-keasikan tertentu. Amin. Nah, ini yang kita mau pelajari. Buka Alkitab kita sama-sama 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng isapan jempol manusia. Buat banyak orang ini yang asik. Makanya tidak sedikit orang di depan kamarnya ditulis Libra Boy. Ya.
Tidak sedikit orang yang di statusnya tulis Virgo girl. Tidak sedikit orang yang kalau ketemu orang pertanyaan pertamanya, kamu lahir tahun berapa? Wah, jadi bintangnya Sagittarius dong. Sakit gigi karena tak terurus. Ya. Karena buat dia dongeng lebih mengasihkan. Tidak sedikit orang yang ketika lidahnya kegigit, wah, ada yang ngomongin gua. Kalau lidah kegigit itu bukan ada yang ngomongin. So seleb banget saudara. Kalau lidah kegigit lu on. Lidah sendiri digigit, orang disalahin. Tahu nggak saudara, cuman orang Indonesia yang punya keyakinan begitu. Karena orang Indonesia paling nggak pernah mau ngaku salah, ya kan? Jadi buat banyak orang dongeng lebih asik. Karena yang dia paham, dia dibesarkan dari budaya seperti itu. Tangan gatel, gue kayaknya mau dapat duit. Saya takut eksem saudara kuman. Anak gadis lagi nyapu, nggak bersih. Lu nyapu bersih lu. Nanti lu dapat laki bopengan lu. Apa hubungannya nyapu sama bopengan? Ngerti nggak sampai di sini? Jadi kita dibesarkan dari budaya dongeng-dongeng. Buat kita Alkitab itu berat. Makanya ayat ini bilang, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Alkitab terlalu asik sampai kita nggak tertarik dengan hal-hal duniawi yang saja katakan yeah. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita paham makna-makna ayat-ayat firman Tuhan, itu yang Petrus katakan. Kami tidak tertarik lagi pada hal-hal duniawi ini. Coba lihat ayat selanjutnya. Suara itu kami dengar datang dari sorga. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Petrus cerita pengalamannya di atas gunung itu. Ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Gambaran yang disampaikan Petrus luar biasa. Kalau kita dalam gelap, lalu ada pelita yang menyala, maka otomatis fokus kita terus pada pelita tersebut, betul? Karena semuanya serba gelap. Dan pelita ini akan menerangi segala sesuatunya. Seperti itulah yang Petrus gambarkan. Dunia ini dunia yang gelap. Segala sesuatunya semakin tidak jelas. Tetapi firman Tuhan harus menerangi jalan hidup kita. Orang yang pegang firman Tuhan adalah orang yang punya kepastian. Orang yang pegang firman Tuhan adalah orang yang bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada firman Tuhan. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, di dalam diri saya ada firman Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, yang menjadi pusat perhatian kita adalah firman-Nya.
Firman-Nya menghibur, Firman-Nya menguatkan, Firman-Nya menuntun, dan Firman-Nya memberi kepastian buat kita. Lihat selanjutnya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Kalau kehendak manusia namanya lu buat-buat. Nah itu dia. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan lain kata, hanya dalam tuntunan Roh Kudus kita bisa memahami nubuatan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Klik. Nah, saya pelajari nubuatan dalam Alkitab bukan hanya benar dan pasti terjadi. Semua sama-sama saya bilang, nubuatan dalam Alkitab itu benar dan pasti terjadi. Amin. Sementara yang namanya tahayul, yang namanya dongeng, yang namanya misbelief, yang namanya pandangan-pandangan manusia, seringkali hanya tergantung situasi dan zaman. Tapi firman Tuhan selalu benar dan pasti terjadi. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya percaya firman, saya tidak pernah akan menyesal. Amin. Nah, saya catat, nubuatan dalam Alkitab bukan hanya benar dan pasti terjadi. Klik. Namun nubuatan Alkitab yang benar dan pasti terjadi ini membuktikan beberapa hal. Satu, membuktikan bahwa Alkitab dapat kita percaya. Orang boleh bilang gini, oh Alkitabnya orang Kristen sudah berubah. Pertanyaan saya cuma sederhana. Kepada mulut-mulut najis gak jelas itu. Dalam bahasa hukum ada istilah, barang siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikannya. Kalau Alkitab memang sudah berubah, kapan berubahnya? Dan mana yang aslinya? Setuju? Di Israel sampai hari ini, kalau saudara pergi ke museum namanya Shrine of the Book, itu ditemukan Alkitab pada abad pertama. Bahasanya bahasa Aramaik, bahasa Ibrani kuno. Kebetulan saya punya teman beberapa yang bisa bahasa Aramaik. Aramaik sampai hari ini masih dibahas di salah satu daerah di Irak dan juga Syria. Kebetulan saya punya teman yang bisa bahasa Aramaik. Dia bacakan beberapa ayatnya buat saya. Dia bandingkan dengan bahasa Ibrani sekarang. Hampir tidak ada bedanya. Nah, kalau Alkitab dari abad pertama sudah ditemukan dan tidak berubah, pertanyaannya, itu yang ngomong itu masih waras gak? Jadi kalau ada orang ngomong, oh Alkitab sudah berubah, bilang sama dia, buktinya mana? Yang aslinya mana? Karena Alkitab saya yang katanya sudah berubah itu, kualitas moralnya sungguh luar biasa. Bayangkan, satu orang suami cuman boleh punya satu istri. Terus yang aslinya apa? Satu orang suami boleh punya 7 istri. Mendingan percaya yang udah berubah dong daripada yang asli. Iya kan? Karena Alkitab bisa dipercaya, maka terlalu rugi kalau saya nggak suka baca Alkitab. Amin.
Sama-sama bilang Alkitab bisa dipercaya. Kadangkala bertentangan dengan suara hati kita. Karena Alkitab saya bilang, ampunilah orang yang bersalah. Alkitab bilang doakanlah orang yang menganiaya kamu. Betul, kadangkala secara daging memang membuat kita berontak. Tetapi Alkitab bisa dipercaya karena Alkitab tidak mengarahkan kita pada kehidupan dalam daging, tapi kehidupan dalam roh. Jadi kalau kita mau mempertahankan hidup dalam daging, Alkitab memang buku yang berat. Tapi kalau kita mau hidup dalam roh, Alkitab adalah buku yang tepat yang akan mengarahkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, namun nubuatan Alkitab yang benaran pasti terjadi membuktikan Alkitab dapat mengubahkan pola pikir dan hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab dapat mengubahkan pola pikir. Kenapa kita perlu rajin baca Alkitab? Karena hidup kita sudah dipenuhi dengan dongeng. Kenapa misalnya gereja kita setiap tahun keluarkan buku renungan harian? Harapan saya hanya sederhana. Every day, every single day we read our Bible. Sama-sama bilang setiap hari saya harus baca Alkitab. Saudara-saudara di rumah ketik di live chat saudara, setiap hari saya harus baca Alkitab. Nah persoalannya ada banyak orang waktu baru bertobat tiap hari baca Alkitab. Tapi makin lama di dalam pertobatan, ini dia. Dia udah hafal Alkitab di luar kepala. Cuman pas lagi stres lagi baru baca Alkitab lagi. Siapapun kita, sesibuk apapun kita, tiap hari harus baca Alkitab. Kan gak ada yang bilang amin. Siapapun kita, sesibuk apapun kita, tiap hari harus baca Alkitab. Karena setiap hari kita nonton TV, setiap hari kita nonton Netflix, setiap hari kita stalking Instagram orang, setiap hari kita berurusan dengan orang. Kalau tiap hari kita gak diimbangi dengan firman Tuhan, pola pikir kita menjadi pola pikir dongeng. Pola pikir kita menjadi pola pikir duniawi. Seperti saya bilang tadi, karena Alkitab tidak mengarahkan kita pada hidup dalam daging, tapi Alkitab mengarahkan kita hidup dalam roh. Sama-sama bilang pola pikir saya harus berubah. Kenapa kita pikir mengalah berat? Karena pola pikir kita pola pikir duniawi. Kenapa kita pikir gak bisa dong terlalu jujur, lama-lama saya diinjak-injak orang. Karena pola pikir kita masih pola pikir duniawi. Kalau orang udah nyakitin saya, terus saya mesti ngalah terus, keenakan dia dong pendeta. Karena pola pikir kita masih pola pikir duniawi. Setiap kali kita biarkan firman Tuhan menguasai hidup kita, roh Tuhan semakin mengendalikan hidup kita. Yang ketiga, nubuatan Alkitab yang benar dan pasti terjadi membuktikan Alkitab adalah makanan iman kita. Iman timbul akan apa? Pendengaran. Sebagai gembala saya bertanggung jawab untuk setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. I try to do my best. Saya berikan buku buat setiap saudara untuk saudara merenungkan firman Tuhan. Setiap hari saya sampaikan firman Tuhan melalui program Semangat Pagi. Buat saya intinya hanya sederhana. Di akhir zaman hanya orang beriman yang akan bisa bertahan.
Karena Yesus sudah bilang, jika anak manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman? Karena di akhir zaman akan banyak masa yang sukar terjadi. Orang-orang pintar di akhir zaman bisa stres. Orang-orang hebat di akhir zaman bisa jatuh. Orang-orang yang menguasai banyak hal juga bisa hancur di akhir zaman. Tapi orang-orang yang beriman akan tetap tegak dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hanya orang beriman yang bisa bertahan. Dan iman gak bisa datang secara otomatis. Jangan salah pikir, makin lama saya jadi orang Kristen, otomatis makin beriman. Enggak. Makin saya bergaul dengan firman, makin saya bertumbuh dalam iman. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa dengan saya bergaul dengan firman, iman kita bertumbuh. 2024 hanya tinggal hitungan beberapa minggu akan kita masuki. Saya hanya mau meyakinkan setiap jemaat sekalian. Mungkin kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di 2024. Tapi kita yakin ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Karena kita tidak melangkah hanya dengan modal nekat. Kita melangkah dengan iman. Dan iman kita bersaksi pada kita. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak akan turun, kita akan diangkat naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, nubuatan Alkitab yang benar dan pasti terjadi membuktikan. Alkitab dasar kekuatan dan sukacita kita. Orang yang bergaul dengan firman Tuhan, dia otomatis akan selalu kuat dan akan selalu sukacita. Kalau sudah mengandalkan perasaan, aduh. Saya mau bilang, dunia makin modern makin sadis. Dunia makin modern makin sadis. Orang sekarang tidak ada pikiran integritas. Orang sekarang yang dipikirkan apa? Keuntungan serta kepentingan. Orang sekarang tidak pikir integritas, orang sekarang pikir apa? Kepentingan dan apa? Keuntungan. Orang sekarang kadangkala makannya bukan nasi. Orang sekarang kadangkala makannya temen. Ya, bilang sama sebelah saudara, lu makan temen juga enggak? Ya. Kalau cuma makan nasi, ada lagi yang bilang, wah gue lagi nggak makan nasi, gue lagi diet. Orang sekarang banyak yang apa? Makan temen. Ada seorang bapak minta didoakan. Karena temennya bawa lari istrinya. Ada seorang ibu minta didoakan. Karena temennya bawa lari suaminya. Terus haruskah kita jadi orang parno? Nggak mau bergaul sama siapapun. Terus jadi orang yang overprotective gitu. Setiap kali ngeliat orang, jangan-jangan dia mau bawa lari laki gue nih. Jangan-jangan dia mau bawa lari bini gue nih. Terus hidup kita selalu dalam ketakutan. Kalau di akhir zaman kita mau hidup pakai perasaan. Saya khawatir sudah nggak sampai 60 tahun, mati.
karena stres. Tetapi saya percaya betul, orang yang bergaul dengan firman Tuhan, dia akan mendapat kekuatan. Mau situasi dunia goyang bagaimanapun, Alkitab saya bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, saya akan kuat. Saya tetap akan sukacita. Anak Tuhan bukan hanya kuat, buat apa kuat tapi stres terus. Buat apa kuat tapi tegang dan tertekan terus. Anak Tuhan di tengah kekuatannya ada sukacita. Dan di tengah sukacitanya ada kekuatan. Yang sejak katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, Roh Kudus adalah penuntun kita memahami nubuatan-nubuatan Alkitab. Tadi sudah saya bilang, sesuatu yang kita pahami selalu menjadi apa? Asik. Orang yang paham tentang masakan misalnya, asik. Baca-baca buku masakan, berada di section dapur, di tempat belanjaan misalnya, selalu jadi asik. Nonton tayangan-tayangan tentang masak-memasak, asik karena dia paham. Kalau sudah baca Alkitab setengah jam ngantuk. Kalau sudah mendengar khotbah lalu rasa gelisah. Itu bukan sekedar karena saudara nggak cinta Yesus. Saya khawatir karena saudara tidak paham. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Saya catat di sini karena Roh Kudus adalah penuntun untuk kita memahami nubuatan Alkitab. Klik. Sehingga anak Tuhan yang dibimbing Roh Kudus, yang pertama, dia suka dan bergairah baca Alkitab. Amin. Ada banyak orang yang baca Alkitab karena harus. Udahlah baca Alkitab lah, kalau enggak nanti dikutuk lagi sama Tuhan. No. Kita baca Alkitab bukan karena takut dikutuk. Tapi kita baca Alkitab karena ada terlalu banyak hal dahsyat yang bisa kita alami. Nah ini, nggak ada yang bilang amin sebab dia belum ngalamin. Kita baca Alkitab bukan hanya karena takut dikutuk. Tapi karena di dalam Alkitab kita terlalu banyak hal dahsyat yang bisa kita alami. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Mari kita punya tekad. Bukan nanti tunggu 1 Januari. Tapi mari kita punya tekad mulai hari ini waktu kita mengerti. Kita mau pastikan kita rajin baca Alkitab. Dan saya hanya mau ingatkan saudara. Tidak ada orang yang rajin baca Alkitab lalu menyesal. Aduh, saya nyesal. Saya rajin baca Alkitab, saya nggak dapat apa-apa. Tapi orang yang rajin baca Alkitab akan berkata, terima kasih Tuhan. Saya bisa lebih tenang. Saya bisa lebih bijaksana. Saya bisa lebih melihat kedahsyatan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang saja katakan, yeah. Yang kedua, anak Tuhan yang dibimbing Roh Kudus memahami bahwa Alkitab itu tidak rumit dan tidak ribet. Bilang sama sebelah saudara, yang ribet tuh elu. Orang tuh kalau nggak suka baca Alkitab, dari kelakuannya aja kita langsung tahu ini pasti nggak suka baca Alkitab. Ribet gitu, rumit. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Amin. Daud menghadapi Saul yang mengkhianati dia, nggak ribet. Dia dapat kesempatan untuk balas. Saul ini ribet loh. Berkali-kali mau bunuh Daud, berkali-kali mau jahatin Daud. Tapi Daud nggak ribet. Waktu dia dapat kesempatan untuk membalas,
Dia hanya potong punca jubahnya. Dan dia bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Waktu dia dimaki sama Goliat. Anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia gak ribet. Dia bilang, kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan bing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung di udara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Waktu dia harus lewati lembah kekelaman, dia tidak ribet. Sekalipun aku harus lewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu yang menjadi penghiburan bagi aku. Bu, pengen jadi orang yang gak ribet? Pak, pengen jadi orang yang gak ribet? Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, pengen jadi orang yang tidak ribet? Simple. Belajar jadi orang yang mulai hari ini bergaul dengan firman. Makin kita bergaul dengan firman, makin kita mampu berserah. Makin kita mampu bergaul dengan firman, makin kita bisa melihat hidup ini dengan percaya. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maria bukan seorang yang ribet. Maria bukan seorang yang ribet. Malaikat bilang kau akan mengandung dan melahirkan anak. Dia bilang apa? Jadilah padaku seperti kau katakan. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kira-kira seorang gadis usia 14-15 tahun tiba-tiba hamil. Padahal hidupnya benar, hidupnya baik. Pertanyaan saya, kira-kira diomongin orang gak? Halo, kira-kira dia diomongin orang gak? Kira-kira dia diomongin orang gak? Ya diomongin lah. Dia ribet gak? Maka dia curhat sama Yusuf. Dia bilang, Sup, saya udah gak tahan kalau udah begini, Sup. Bener gak sih ini dari Tuhan? Kok begini berat tantang? Gak ribet. Dia pergi ke rumah Elisabet. Kenapa dia pergi ke rumah Elisabet? Karena dia gak mau ribet. Lalu waktunya untuk mengandung, dia harus pergi ke Betlehem. Alkitab tidak berkata, maka sepanjang jalan Maria bilang sama Yusuf, lu mikir dong, lu laki-laki enak, gue nih setengah mati, mana bunting begini lagi. Emang gampang bawa-bawa kandungan begini? Aduh. Bu, suamimu juga banyak urusan. Boleh gak jangan ngeluh terus, jangan nyap-nyap terus, jangan nyinyir terus. Pak, istrimu banyak urusan. Boleh gak jangan nyinyir, jangan nyap-nyap terus. Saya percaya orang yang bergaul dengan Alkitab gak ribet. Karena kerinduannya, Tuhan saya mau selalu jadi berkat. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya gak boleh ribet. Amin. Cukup kok. Keribetan hidup ini cukup. Yang paling parah adalah ketika Yusuf lapor sama Maria, sayang, saya sudah coba yang terbaik. Semua kamar gak ada, semua rumah gak ada. Saya udah kontak Airbnb, saya udah kontak Red Doors, semua jaringan hotel sudah saya kontak. Tidak ada tempat untuk melahirkan. Lalu Maria bilang, jadi terus gimana? Hanya ada satu kandang domba. Untung kejadiannya di Betlehem. Kalau di Tarutung atau di Tondano, kandang babi itu. Maria gak ribet. Maria gak bilang, Yus, maksudnya Yusuf. Yus,
Otak lu di mana? Emangnya gua kebo? Tidak rumah tanggamu akan hebat. Sukacitamu akan luar biasa. Hari-harimu akan dahsyat. Kalau engkau mulai belajar tidak jadi orang yang ribet. Belajar jadi orang yang tidak berpikir rumit. Belajar sederhana aja. Selama ini kehendak Tuhan, saya percaya di balik semuanya ini ada berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan. Yesus juga katakan amin. Orang-orang Majus tidak ribet. Waktu malaikat kasih tahu ambil jalan lain, dia nggak bertanya. Ya, tapi kan kalau jalan lain lebih repot, jalan lain kan lebih rumit, jalan lain, dia tak. Orang yang memahami nubuatan Alkitab, orang yang memahami firman Tuhan, dia belajar tidak ribet, tidak rumit. Selanjutnya, anak-anak Tuhan yang dibimbing Roh Kudus yang pertama apa? Suka dan bergairah baca Alkitab. Dua, memahami Alkitab tidak rumit dan tidak ribet. Karena ada bimbingan Roh Kudus. Kenapa kita malas baca Alkitab? Karena kita pikir, Alkitab rumit banget, Alkitab ribet banget. Enggak. The Bible is a love letter from God. Kalau saudara baca surat cinta, orang yang gak ngerti ngelihatnya ribet. Betul? Lihat aja orang kalau lagi pacaran. Lihat dari gaya teleponnya aja menurut kita ribet. Kalau orang sudah menikah 20, 30, 40 tahun gitu. Dia lagi ngapain juga. Kalau ditelepon sama bininya, ditelepon sama lakinya, dia angkat. Oh iya gimana. Tapi kalau orang pacaran, dia lihat kekasihnya telepon, pasti dia minggir. Halo. Ribet kan dia orang. Terus ketawa-ketawa gak jelas nih. Biasanya ngelihatnya ke atas. Gimana? Jadi orang pacaran tuh merasa seperti ada berkat dari sorga. Terus ribet gitu. Segala hal ditanyain. Udah makan? Udah dijelasin? Udah. Dia tanya, makan apaan? Udah dijelasin, makan ketoprak. Dia tanya, enak gak? Udah dijelasin, enak. Dia tanya lagi. Enakan mana sama yang Bang Sadi waktu itu kita makan? Coba, ribet gak itu? Tapi buat yang pacaran gak terasa ribet. Setuju? Itu baru percakapan, belum waktu nutupnya. Oke sayang ya, good night. Kamu tutup duluan ya. Kamu aja. Aku masih kangen. Masih kangen. Terus gimana dong? Ya gak apa-apa, tapi kan udah malam, kamu tutup ya. Ya deh aku tutup ya. Kok belum? Ribet. Orang kalau udah kawin 20 tahun, nutupnya gak ribet. Sementara lagi ngomong ditutup. Ini yang ketawa-ketawa gak tahu pelaku, gak tahu korban. Gimana jadi nih? Oke, bye. Ya ilah gue masih ngomong. Tapi buat yang lagi pacaran saya mau tanya, ribet gak? Enggak, justru asik. Itu yang saya bilang. Kalau kita memahami dalam tuntunan Roh Kudus. When we read our Bible, it's like we read the love letter. Surat cinta. Zaman sekarang mungkin agak jarang surat cinta.
Anak-anak sekarang taunya cuman WA cinta. Tapi orang-orang yang umurnya di atas 40 tahun pasti ngerti apa itu surat cinta. Pertanyaan saya cuma sederhana, surat cinta pernah dibaca sekali nggak? Yang dibaca sekali itu surat PHK. Setan. Gua di PHK lagi. Tapi surat cinta dibaca berkali-kali, ditaruh di dada, senyum sendiri. Karena kita merasakan kehadirannya. Waktu kita baca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus, kita rasakan kehadiran Tuhan yang begitu pasti dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, anak-anak Tuhan yang dibimbing Roh Kudus selalu terdorong untuk melakukan segala yang tertulis dalam Alkitab. Kita bukan hanya terobsesi untuk read the Bible, tapi kita terdorong untuk menjadi pelaku firman. Karena itu Alkitab bilang, orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh. Saya mau tanya sama saudara. Kalau ada tulisan begini. Kalau kamu butuh uang 10 juta, kamu bisa hubungi nomor ini. Ini bukan hoax, ini bukan tipu-tipu. Ini adalah lembaga sosial yang mau menolong kamu. Pertanyaan saya, saudara telepon nggak? Sebagian saudara yang udah mati rasa nggak mau telepon. Sebagian saudara yang pernah ditipu nggak mau telepon. Tapi saudara-saudara yang punya pengharapan, saudara akan telepon. Dalam hati saudara kan cari informasi kan tidak ada salahnya. Saya telepon aja. Tapi nggak taunya bener. Itu lembaga yang mau menolong orang. Pokoknya kalau saudara lagi susah, 10 juta dapat dan saudara tidak perlu mengembalikannya. Lalu dia bilang, oke, kamu tinggal kasih nomor rekening kamu dan kita akan kirim ke nomor rekening kamu. Saudara akan lakukan nggak? Kalau saudara pernah ditipu, mungkin saudara nggak melakukan. Tapi kalau saudara yakin, saudara melakukan. Seperti itu firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan terlalu banyak rahasia. Untuk hidup berhikmat, untuk hidup berkemenangan, untuk mengalami promosi dari Tuhan, untuk berjalan dalam mujizat. Tapi terlalu banyak orang Kristen yang udah kepahitan. Percuma. Tapi orang yang dibimbing oleh Roh Kudus, dia akan sadar. Kalau saya ngerti kebenaran dan saya tidak melakukannya, saya hanya orang bodoh. Tapi orang yang menerima firman dan melakukannya, kata Alkitab, dia sama seperti orang bijaksana. Dia bangun rumahnya di atas dasar batu karang. Bukan berarti gak ada badai. Tapi setiap kali ada badai, dapat dia lalui dengan kemuliaan dan kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang saya katakan amin. Sehingga orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia terdorong. Bukan hanya suka baca Alkitab, tapi dia sadar dengan melakukan firman dia mengalami kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Dan doa saya mengisi akhir tahun kita untuk mempersiapkan kita memasuki tahun yang baru. Kita kembali kepada basic kehidupan Kristen kita. Jadi orang-orang yang suka baca Alkitab. Tapi bukan sekedar baca Alkitab, tapi dibimbing Roh Kudus untuk memahami kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, anak-anak Tuhan dibimbing Roh Kudus. Satu, dia suka dan bergairah baca Alkitab. Dia memahami Alkitab tidak rumit dan tidak ribet. Dia selalu terdorong untuk melakukan segala yang tertulis dalam Alkitab. Dan yang keempat, dia menikmati sukacita proses perubahan. Nilai-nilai kehidupan. Dan nilai-nilai keuntungan dan kenyamanan
menjadi nilai-nilai kebenaran dan perkenanan Tuhan. Jadi orang yang bergaul dengan firman, dia memiliki yang saya beri nama perubahan nilai. Sama-sama bilang sama saya, perubahan nilai. Dari nilai-nilai duniawi menjadi nilai-nilai kerajaan. Apa itu nilai-nilai duniawi? Yang dia pikirkan hanya yang untung dan nyaman. Yang dia pikirkan yang apa? Untung dan nyaman. Tapi orang kalau bergaul dengan firman Tuhan, yang dia pikirkan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang benar dan berkenan. Yang untung dan nyaman belum tentu menjadi jaminan yang terbaik buat hari depan saudara. Karena yang untung dan nyaman kadangkala bisa menjebak kita. Setuju? Tapi yang benar dan berkenan kepada Tuhan selalu menuntun kita dari kemenangan, lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaannya. Saya percaya orang-orang yang bergaul dengan firman Tuhan hidupnya pasti berubah. Kenapa dia berubah? Karena nilainya berubah. Sekarang yang ku cari bukan lagi apa yang untung dan menyenangkan, tapi yang ku cari apa yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Makanya Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Karena perjumpaanku dengan Yesus Kristus Tuhanku melebihi segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang meriah.